Tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Oke, kasih tepuk tangan. Masuk klimaks. Faqih Muqaddam berkata, ruh ya mungkar wa nakir. Ya mungkar, nakir. Pergi kamu wahai mungkar dan nakir. Diusir malaikat mungkar nakir. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan mengenai Bahar Smith, yang dimana Bahar Smith ini menceritakan tentang kakek moyangnya, yaitu Al-Faqih Muqaddam, yang katanya pernah mi'raj 70 kali dalam sehari. Bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Bayangkan teman-teman. Terlebih lagi ketika mendengar cerita dari Bahar Smith, aduh, naudzubillah min dzalik, sampai melebihi Nabi Muhammad, jauh lebih parah dari para penista agama. Mereka ini mengaku mencintai Nabi Muhammad, tetapi pada kenyataannya seolah-olah kakek moyangnya itu, Al-Faqih Muqaddam ini, jauh lebih keramat daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu banyak lebar. Coba kita langsung simak seperti apa gedabrusan dari Bahar Smith ini. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Oh, jadi ada kuburannya para aulia di situ. Jadi sudah didata, teman-teman. Ini para wali-wali ini dikubur di sini, yang bukan wali di sini, yang setengah wali di sana, dan berikut orang-orang kafir di sini dan lain sebagainya. Jadi para wali di sini, orang-orang biasa di sini, orang setengah wali di sini, orang yang syirik, musyrik, kafir dan lain sebagainya dipencar-pencar. Ada golong-golongannya, teman-teman. Sehingga apa? Kita bisa tahu membedakan mana orang-orang wali dan mana yang bukan, meskipun sudah mati. Lanjut lagi. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Waduh, salah satunya adalah Muhammad Ali Ba'alawi. Pokoknya Ali Alawi gitu ya. Kenapa di kuburan para wali dikumpulkan dengan orang yang bukan wali? Ya, jadi salah satu orang ini yang bukan wali nyempil. Lanjut dulu. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik. Oh, ulang-ulang. Maka dalam kubur dia disiksa oleh mungkar nakir, saudara-saudara. Jelas, orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang zindik, munafik dan lain sebagainya, itu pasti disiksa oleh para malaikat sebelum ke neraka, ya. Karena apa? Sebagai hukuman, balasan awal sebelum dia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, teman-teman. Ya Allah, berarti menyempil ini orang fasik di kuburannya para wali. Ya Allah, kok bisa nyempil? Ketika dia sedang disiksa oleh mungkar nakir, ketika dia sedang diazab oleh mungkar nakir, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Oke, kasih tepuk tangan. Masuk klimaks, ya, di mana rohnya Al-Faqih Muqaddam masuk ke kuburannya orang fasik. Memang benar ada dalilnya, di mana orang yang sudah wafat itu bisa mengunjungi satu sama lain bagi orang-orang yang soleh, katanya, teman-teman. Tetapi ini wali ketemu dengan orang fasik, orang fajir. Lalu ngapain ke sana? Ngapain? Faqih Muqaddam berkata, ruh ya mungkar wa nakir. Ya mungkar, nakir. Pergi kamu wahai mungkar dan nakir. Diusir malaikat mungkar nakir. Allah. Mana mungkin bisa, teman-teman, mungkar nakir sudah mendapatkan tugas SOP dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensiksa seorang yang fasik, yang fajir. Tiba-tiba gara-gara berkumpul dengan orang soleh, dengan orang-orang yang katanya wali, rohnya bisa masuk ke alam kubur, ngusir malaikat mungkar nakir. Waduh, bisa seenak jidat begitu. Kalau hal tersebut bisa dilakukan oleh Faqih Muqaddam, pastinya Nabi Muhammad SAW lebih bisa melakukan itu. Lebih bisa, apalagi perkara goib. Ini perkara goib yang terjadi kepada orang yang sudah mati ruh. Terus siapa yang menceritakan ini? Dari kitab mana kisah ente ini? Seenak jidat menceritakan seperti ini. Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tidak ada lagi riwayat-riwayatan kalau Nabi Muhammad keluar ke sana sini, ke kuburan-kuburan yang ada di sekitar situ, untuk menolong mereka dari siksa kubur. Gak ada satupun riwayat Nabi Muhammad seperti ini. Ini jelas cerita ini merendahkan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Nabi Muhammad tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh Faqih Muqaddam. Na'udzubillah min dzalik. Secara langsung loh ini merendahkan Nabi Muhammad. Di semasa hidupnya Nabi Muhammad kepada Fatimah, anak kandung Nabi Muhammad, menyampaikan, Fatimah, mintalah apapun dari hartaku, dari duniaku, akan aku berikan kepadamu
kata Rasulullah SAW kepada Fatimah anaknya. Ya, tetapi jangan engkau minta perlindungan kepadaku atas Allah. Ini Nabi semasa hidupnya sudah memberikan pesan, kalau engkau minta perlindungan kepadaku atas Allah, aku tidak mampu. Apakah Nabi Muhammad tidak punya syafaat? Punya. Orang soleh pun bisa memberikan syafaat. Hafiz Quran bisa memberikan syafaat. Tetapi apa? Masih memberikan pesan Nabi Muhammad tidak bisa melindungimu daripada Allah. Memang boleh memberikan syafaat, tapi butuh kriteria. Siapa yang bisa menerima syafaat itu? Orang yang berkriteria. Yang mungkin semasa hidupnya dia orang soleh, tapi pernah tergelincir pada dosa, pernah melakukan kemaksiatan secara tidak sengaja atau bagaimana. Akhirnya apa? Dengan syafaat bisa diselamatkan. Begitu. Oh enggak kalau ini. Orang yang fasik, jelas-jelas fajir. Tapi apa? Disiksa. Sudah disiksa oleh malaikat-malaikat nakir. Keluar rohnya siapa? Fakih Muqaddam. Masuk ke kuburnya orang fasik. Diusir Munkar Nakir. Top. Ini merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ditimbang dari segi syariat, Al-Quran dan hadis, gak bisa ini. Tetapi apa? Masih ada orang yang percaya. Masih ada orang yang ikut kepada orang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ajaran apa? Doktrin apa yang membuat orang-orang buta tuli? Kalau apa yang disampaikan oleh Bahar Smith ini sesuatu yang merendahkan syariat itu sendiri. Saya miris. Ya, miris. Bisa-bisanya seperti ini dia menceritakan. Ya Allah. Lanjut dulu. Jangan kamu siksa ini orang. Kenapa? Jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah sama-sama mati, teman-teman, sudah sama-sama meninggal, masih beribadah. Zikir-zikir itu kan beribadah. Oh ya, jangankan ini teman-teman, ada kisahnya para Habib yang lain menceritakan. Digali salah satu kuburannya Habib, setelah digali, siapa namanya? Si Habib yang sudah mati 70 tahun, hidup teman-teman, duduk di atas kursi emas di kuburan. Allah. Cerita ngibul seperti ini pasti ada yang percaya. Karena apa? Saking awamnya orang Indonesia dan saking lugunya orang-orang Indonesia bisa dibodoh-bodohi sama orang-orang Yaman ini. Saya nyebutnya mereka orang Yaman. Entah keturunan Nabi atau bukan, pokoknya mereka dari Yaman. Orang-orang Yaman ini mendoktrin kepada umat Indonesia, orang Islam di Indonesia, untuk percaya pada hal-hal bodoh seperti ini. Roh bisa keluar ke sana sini, nolong orang yang sudah disiksa. Duduk 70 tahun di dalam kuburan, lagi baca Quran. Cerita-cerita seperti ini ngaco ngalur ngidul, pasti ada yang percaya masih. Saking lugunya orang Indonesia, saking gulunya, sudah terdoktrin, sudah ratusan tahun kita ini didoktrin oleh mereka ini. Akhirnya apa? Manut-manut saja meskipun diceritakan hal yang merendahkan syariat seperti ini. Saya tidak menafikan adanya syafaat. Orang-orang soleh dimanapun bisa memberikan syafaat. Tetapi bukan seperti ini juga modelnya. Bahar Smith ini di dalam perkara akidah, di dalam perkara agama saja, di perkara Nabi Muhammad saja, dia berani berdusta. Menggunakan hadis-hadis palsu. Banyak dia menggunakan hadis palsu. Dalil-dalil palsu. Bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Orang ketika sudah doyan berdusta, apalagi berdusta dengan atas Nabi, berdusta atas orang soleh, pasti di hal-hal lain dia akan berdusta. Pendusta jatuhnya. Saya di sini bukan geram kepada pribadian dia, no. Mau dia ngapain saja terserah. Tetapi kalau di perkara akidah, di perkara agama, hal seperti ini akan saya tentang sampai kapanpun, sampai dimanapun. Lanjut dulu ya, lanjut dulu, selesaikan. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Allah. Hanya perkara dekat kuburannya dengan kuburan orang soleh. Aduh, orang fasik, orang lalai, orang fajir, dia hanya gara-gara dekat kuburannya dengan orang soleh dapat syafaat. Allah. Enak kalau begitu, gak perlu beribadah kepada Allah. Ya kalian gak perlu beribadah kepada Allah, gak perlu tekun, gak perlu ngaji, gak perlu zikir, gak perlu bersolawat. Minta saja dikuburkan dengan orang-orang soleh, dapat syafaat. Begitu murahnya akhirat di mata orang-orang ini. Begitu rendahnya kekuasaan Allah daripada mereka ini. Yang dimana Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa menolong anaknya dari Allah. Oh enggak kalau mereka ini. Orang yang sudah divonis, dihukum, ditolong. Ketololan model apa yang kalian ajarkan? Coba selesaikan dulu. Dia dekat dengan orang soleh bukan semasa hidupnya. Dia dekat ketika dia sudah wafat, kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh, dapat syafaat. Bagaimana ketika kita masih hidup, kita dekat dengan orang-orang soleh? Waduh. Dulu. Enak kalau begitu ya, gak perlu ngapa-ngapain kita hidup.
Cukup mati, minta ditempatkan, dikuburkan dekat orang soleh, dapat syafaat. Tepuk tangan dah atas kesimpulan ini. Kalian bagaimana? Komentar saja di bawah. Kasih komentar terbaik kalian kepada Bahar Smith ini.